logika makna. Nah, itu yang akan kita analisis berdasarkan hubungan logika makna. Yang kedua, kita akan menganalisis berdasarkan nanti selanjutnya ya, ini kalau saya scroll ke depan, nah nanti di depan selanjutnya kita akan membahas berdasarkan taksisnya. Baik itu parataksis ataupun hipotaksis. Nah, itu istilah-istilah baru buat teman-teman. Nah, yang pertama dulu nih. Jadi, mind map-nya ya, si clause kompleks itu akan kita bahas berdasarkan dua cara atau dua sudut gitu ya. Yang pertama akan dilihat dari sudut logico-semantic relation-nya, hubungan logika makna. Yang kedua nanti akan kita analisis berdasarkan sudut pandang taksisnya, baik itu parataksis maupun hipotaksis. Nah, yang pertama, sudut pandang yang pertama adalah logico-semantic relation. Nah, di logico-semantic relation itu analisisnya terbagi ke dalam dua bagian, ada expansion, ada projection. Nah, main apa lagi nih? Expansion dulu yang akan kita bahas, selanjutnya nanti projection. Expansion, berdasarkan expansion itu ada 1, 2, 3, ada 3 cabang lagi. Berdasarkan expansion itu ada yang pertama elaboration, yang kedua extension, yang ketiga enhancement. Nah, oh iya, minggu kemarin kan saya sudah tugas baca. Nah, teman-teman pasti tahu lah. Ada elaboration, extension, and enhancement. Nah, kita bahas satu-satu. Elaboration itu apa? Elaboration itu adalah analisis klausa berdasarkan ininya nih, berdasarkan 4 hubungan maknanya. Ini kan ngomongin logiko-semantik ya. Yang pertama bisa jadi misalnya gini, langsung aja ke contoh. This too is awful. Titik itu tuh aslinya ini 2 klausa, teman-teman. This too is awful. It's too salty. Sup ini aneh. It's too salty apa? Asin teuing. Terlalu asin. Nah, hubungan kan namanya juga logiko-semantik ya. Hubungan semantis antar klausa ini disebut dengan elaborasi. Kenapa disebut elaborasi? Karena klausa selanjutnya, perhatikan klausa selanjutnya dan hubungannya dengan klausa sebelumnya, sebetulnya. Specifying in greater detail, karena si it's too salty itu menjelaskan lebih detail terhadap klausa sebelumnya yang ini nih. This too is awful. Emang kunaon aneh. Asin teuing. Nah, gitu. Jadi asin teuing atau too salty itu dia memberikan penjelasan lebih detail terhadap klausa sebelumnya. Maka ini logiko-semantiknya adalah berjenis elaboration gitu. Selain specifying in a greater detail, bisa juga restatement. This tree is awful, it's completely off. Sama-sama negatif kan, dia restatement dengan bentuk paraphrase. Bisa juga exemplification, pemberian contoh. Bisa juga komen, memberikan komen. Contoh, I play in several orchestras. Saya bermain di beberapa atau melakukan pertunjukan ya di beberapa orkestra. Emang apa aja sih? Nah, ini dikasih penjelasan lebih detail nih. Atau bahkan exemplification. Saya bermain di Simfoni Darwin, saya juga bermain di Simfonia Brisbane. Oh, intinya sih elaborasi, elaborate kan mengembangkan lagi kan, menjelaskan lagi. Nah, hubungan klausa ini sama dengan itu tandanya, teman-teman. Ini tuh tanda elaborasi. Jadi hubungan klausa yang pertama dan kedua itu
Logikosemantiknya adalah elaboration. Equal here, sama dengan. Contoh lain, Barry Tackwell may be the world best living corn player. Emang kenapa? He is very, very talented. Nah, itu berarti komen, memberikan komentar. Gitu. Ya. Nah, itu hubungan logikosemantik antar klausa ini konsepnya, teman-teman. Yang pertama itu elaborasi. Yang kedua adalah extension. Kita lihat extension. Nah, extension. Ekstensi itu apa? This extend the meaning of one clause by adding something new, dengan memberikan informasi yang baru. It involves. Nah, ini pemberian informasi tersebut sebetulnya yang ini juga memberikan informasi lanjutan ya. Tapi ini dengan menggunakan informasinya itu dengan menggunakan konjungsi and, but, atau or. Ini salah satunya. Beberapa contohnya, sebetulnya ada banyak. Tandanya kalau tadi elaboration itu pakai sama dengan, equal, kalau yang ini pakai tanda tambah. Untuk menandakan hubungan ekstensi di antara klausa tersebut. Contoh, I play a French horn. Saya bermain French horn teh eta trompet nu gede nih, trompet sidul dah. Si Atun apa? French horn namanya, trompet. Ada and my sister play oboe. Ini juga sama, music instrument. Nah, hubungannya apa antar klausa tersebut? Karena menggunakan konjungsi dan juga menambahkan informasi baru, maka hubungan antar klausa tersebut logikosemantiknya adalah extension. Selain and bisa juga but. I love French horn, but I'm less wrapped with saxophone. Yang ambil itu lagi? Atau harus ngasih lagi ya? Hah? SMP 3 udah ya? Nggak harus ngasih lagi. Ini gimana dong uang? Uang. Aduh. But I'm less wrapped with saxophone. Nah, ini ada but, berarti dia hubungannya extension. I could practice this evening. Nah, ini ada or. Nah, berarti dia menambahkan informasi baru terhadap klausa sebelumnya. Berarti hubungan logikosemantiknya adalah extension. Gitu. Dah, tuh extension. Selanjutnya adalah enhancement. Nah, cepat aja nih. Enhancement itu apa? Kalau tadi kan elaboration nambah sama dengan gitu ya. Tandanya ini yang tadi extensions pakai plus. Kalau enhancement ini pakai kali nih, cross. Apa itu konsepnya? This involves circumstantial relation where the circumstantial information is coded in the clause rather than within a clause. Ini dianggapnya klausa yang baru, tidak ada hubungan klausa dengan klausa sebelumnya, tapi ditandai dengan bisa temporal, bisa conditional, bisa causal, bisa possessive, bisa special, atau manner. Nah, ini tandanya pakai kali ya. Contoh, I went to rehearsal after I lectured all day. Ini kan klausa ini tidak ada hubungannya dengan klausa itu kan. Klausa yang kedua, ini I lecture all day, tidak ada hubungannya dengan klausa sebelumnya. Tapi dia memiliki fungsi temporal, waktu, bahkan after. Gitu. Nah, itu temporal. Contoh yang lainnya yang positif nih. You don't have time to practice if you teach both day and night. Ada positif, ada conditional lah. Yang gampang mah tidak ada hubungannya kan yang klausa kedua dan tapi dia sifatnya conditional atau causative gitu. Kalau yang sebelumnya emang ada hubungannya? Sama ada ini mah. Tuh. Emang hubungannya apa ini, Pak? Yang extension klausa pertama dan kedua ada. I play a French horn, ngomongin apa? Alat musik. And my sister plays oboe, ngomongin apa? Alat musik masih. I love French horn, ngomongin apa? Alat musik.
But I'm not right with saxophone. Ngomongin apa? Saxophone masih alat musik. I could practice this evening. Ngomongin apa? Kegiatan lah, activity. Or I could leisurely watch TV. Ini ngomongin apa? Kegiatan, aktivitas sehari-hari. Gitu. Nah, coba ini apa nih? In each of this case, the second clause adds new, but more related. Nah, ini yang dimaksud. More related meaning to the first. Nah, kalau yang extensions itu more related meaning to the first. Kalau yang enhancement nggak ada itu. Jadi, is coded as new clause rather than within a clause. Ini mah dianggapnya klausa baru, maknanya di dalam klausa tersebut baru daripada dianggap ada hubungannya dengan klausa sebelumnya. Ini nggak ada nih. Ngalir ngidul ini mah, tapi ada konjungsi gitu. Tidak ada hubungan yang ini. Coba, I went to rehearsal sama I lecture all day, apa hubungannya? Saya latihan sama ngajar sepanjang hari, nggak ada. Gitu. Untuk mudahnya. Nah, udah berapa tuh? Udah 3 ya, selesai. Nah, jadi tadi kan clause kompleks itu kita bahas berdasarkan logico-semantic relation-nya. Yaitu logico-semantic relation-nya ada expansions, ada projection. Nah, sekarang yang projection-nya nih. Expansion tadi ada 3. Expansion itu ada elaborations, ada extensions, ada enhancement. Selanjutnya adalah projection. Projections itu ada 2 juga dibagi. Yang pertama adalah projected wording. Yang kedua adalah mana itu teh? Projected idea. Nah, gitu aja lah. Projected wording itu tandanya petik 2 ya, double quotation, double quotes. Sedangkan projected idea itu ada tanda petiknya 1 aja. Nah, ini nih. Yang projected wording itu dia melibatkan kata kerja verbal atau proses verbal. Verbal itu apa? Said, say, told, tell, told, ya kan? Itu kan verbal. The conductor said, itu klausa pertama, the next concert is in July. Nah, berarti yang ini disebut apa? Disebut projected wording. Kenapa? Karena kan yang dilibatkannya adalah verbal. Pokoknya mah dia berkata, pasti kutipan selanjutnya adalah kata-kata. Nah, sedangkan yang di projected idea itu bukan verbal tapi mental. Oh. Itu kan pasti ide kan? Kalau yang ini yang dikatakan pasti kata-kata. Kalau yang dipikirkan pasti ide. Nah, itu kenapa alasannya kok istilahnya projected wording dan projected idea. Ketika di mental, misalnya I thought the next concert is in July. Saya kira gitu. Nah, berarti ide yang dikiranya itu ide, bukan kata-kata. Karena yang dilibatkannya adalah proses mental, thought, think, assume. Nah, maka dia projected idea. Ini nih yang petik 1 itu, selanjutnya ini yang itu projected idea namanya. Pokoknya gampang untuk yang projection. Projection dibagi 2, ada projected wording. Ingat, wording berarti melibatkan verbal. Projected idea berarti dia melibatkan mental. Gitu. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan 1 tuh selesai. Analisis klausa berdasarkan logiko-semantik. Nah, ada 1 lagi. Sebelum ke selanjutnya, berdasarkan taksisnya, ada pertanyaan dulu. Baru 1 nih. Buat apa sih, Pak? Kok yang kayak gini dipelajari? Supaya ini diaplikasikan dalam menulis. Kan ketika membuat supporting idea gitu ya. Supporting idea, ide pendukung.
Nah, itu ada jenisnya ternyata. Oh, ini mau di mana nih? Apakah dielaborasi? Kan kalau ini kata-kata paling umum adalah elaborasi kan. Tulisan kamu elaborasi lagi silakan. Nah, kan gitu ya. Padahal tidak hanya elaborasi, bisa juga ekstensi, bisa juga enhancement, bisa juga projection. Nah, terserah. Jadi ketika bikin kalimat selanjutnya, ini hubungan maknanya mau digimanain gitu. Dielaborasikah, dikasih contohkah, ditekankan lagi kah atau apa gitu. Nah, jadi koheren si tulisan kita itu bagus. Nah, itu eh, bisa diaplikasikan ke sana ke ranah writing. Oke, belum ada pertanyaan ya, lanjut. Tah, ya teman-teman. Kumahanya ya di ieu teh kudu nama aya garisan. Nah, hanya uang pindahkeun. Iya. Nah, ini harusnya ada garis, tapi di Word tidak bisa. I will move to the Microsoft Word. Paste. Nah, this one. This is the summary. Kan tadi kita bahas logical semantic relation. Nah, ini tuh aslinya begini harusnya. Logical semantic relation itu dibagi dua tadi ya. Ada extension. Kemudian insert. Salah. Ada extensions, ada projection. Gitu. Projection, expansions ada 3 jenis. Ada elaborasi, ada extensions, the other one is enhancement. And this is the symbols. Ya. Extensions equal plus for extension. Like that. And this one, projection has two locutions or ini mah lokusi harusnya verbal and idea. This is the symbols, the sign, tandanya. Nah, begitu. Nah, sekarang yang ini taksisnya kita akan menganalisis berdasarkan taksis. Ada taksis itu ada 2 nanti. Ada parataksis, simbolnya pakai number. Ada hypotaksis, simbolnya pakai Greek letter. Nah ini nih pertemuan kita itu ini cuman terbalik ini mah. Harusnya mah ini tadi bagian awal nih ya. Bagian pertama kita membahas ini logical semantics. Ini baru selanjutnya nih kita melihat taksisnya. Nah, taksis itu begini. Istilah clause complex taksis itu, para taksis itu independent clause, artinya klausa yang bisa berdiri sendiri, the clause can stand alone. Yang kedua adalah hypotaxis. Hypotaxis itu adalah klausa dependent atau yang tidak bisa berdiri sendiri, harus ditemani yang independent. Nah, itu istilahnya aja di sini beda. Padahal mah eta kene. Ingat sekali lagi, parataksis itu yang independent, hypotaksis itu yang dependent. Yang independent pakai numbers 1, 2, 3, 4. Gitu. Hypotaksis pakai Greek letter, alpha, beta, dan seterusnya. Ini di penjelasannya di sini mana? Nah, gini nih yang kita bahas. Nah, karena tadi itu ya, gini aja. Parataksis itu adalah independent, hypotaksis itu adalah dependent. Ini simbolnya angka 1, 2, mana dieditnya mana edit? Edit, add text. Nah, simbolnya kan gampang. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau yang
Ini teman-teman yang hypotaksis itu simbolnya Greek letter alpha, beta, gamma, dan seterusnya. Ini nih. Yang alpha, beta berarti itu apa? Dependent ya. Yang angka 1, 2 berarti dia itu independent. Gitu, teman-teman. Contoh ya, contoh. Nih, I said itu dependent atau independent? Independent, karena bisa berdiri sendiri. Tuh, berarti dia parataksis. I can't do this assignment. Itu juga independent karena bisa berdiri sendiri. Maka hubungan klausa I said dan I can't do this assignment itu adalah parataktik. Karena dia dua-duanya independent. Komandenya yang itu teh close. Nah, itu parataktik karena dia independent gitu. I said I can do this assignment. Nah, itu berdasarkan taksisnya ya. Taksisnya 1, 2. Nah, selanjutnya berdasarkan logikosemantiknya tuh. Logikosemantiknya di sini kenapa pakai tanda petik 2 tandanya? Tanda petik 2 itu artinya adalah yang melibatkan verbal proses tadi kan. Projected wording. Nah, yang ini locution. Kenapa bisa begitu? Iya dong, karena kan yang dilibatkan ini. Nah, jadi analisisnya seperti ini. Jadi klausa I said I can do this assignment itu bisa kita analisis berdasarkan 2 sudut pandang tadi. Yang pertama, taksisnya. Nah, taksisnya lihat, oh ini mah independen, 1, 2 hubungannya berarti. Nah, ini berdasarkan logikosemantiknya. Hubungannya apa ini? Oh, tanda petik 2. Tanda petik 2 itu apa? Projection. Jenis locution gitu. Ini mah tanda petiknya 1, bukan projected idea. Tuh, karena petiknya 1 tandanya juga. Ini angka berarti angka menunjukkan apa? Bahwa si klausa itu independen dua-duanya, ya kan? I thought I can't do this assignment. Oh, lanjut. Itu yang parataktik. Nah, ini yang hypotaktik, teman. Hypotaktik itu, nah contoh, ada that-nya. Kalau ini kan nggak ada that ya. I said that I couldn't do this assignment. Ada that. Karena ini that I couldn't do this assignment, berarti dia adalah dependent, maka klausa ini adalah hypotaktik jenisnya. Kenapa? Karena dia dependent, tidak bisa berdiri sendiri. Anak kalimat. Nah, makanya dia simbolnya adalah alfa, beta. Karena harus pakai Greek, kan, simbolnya. Ini juga fisikanya. Nah, kenapa di sini double quote? Karena said kan, karena dia locution, karena dia verbal. Sudah, simbolnya ini hubungannya. Selanjutnya, I thought. Nah, sudah ada thought, berarti dia mental proses. I thought that, ada that. Ini kan dependent nih, anak kalimat. Ini induknya. Sudah, berarti dia jenisnya hypotaktik. Jadi, analisisnya alfa beta. Ini juga sama, I decided. Decide itu mental. To do the assignment itu nggak bisa berdiri sendiri, berarti dia dependent. Makanya hubungannya taksisnya adalah hypotaktik. Ini juga sama, I don't want. Want itu adalah mental. Nah, makanya dia petik 1 tuh. Jadi yang simbol tambah sama dengan kali itu tuh sudut logiko-semantik, makna ya, logika makna.
Sedangkan yang simbol angka 1, 2, dan alfa beta itu tuh taksisnya. Apakah dia parataksis ataukah hypotaksis? Hayo sih ya. Ternyata rumit. Nah, ini untuk kumpulan-kumpulan atau kompilasi yang bisa menunjukkan bahwa dia itu elaboration, gitu. That is to say, oh, nah itu untuk yang parataktik. Yang hypotaktik ada which extension, ada and, but, not only, but also, except. Kalau yang hypotaktik ada whereas, while, instead, beside. Enhancements ada so, then, for, thus, or else, still, otherwise. Gitu. Nah, ini kita coba makin rumit lagi nih. Ini yang expansion nih. Expansion itu sama dengan ya. I tidied up my messy desk. It's needed it. Ini elaborate elaboration. Kenapa? Karena dia mengelaborasi, memberikan informasi lebih detail terhadap klausa sebelumnya. Sudah dia elaboration. Terus hubungannya ini apa nih? Independen dua-duanya kan? Kalau independen dua-duanya, maka taksisnya adalah parataktik. Selanjutnya, I tidied my messy desk and finished. Ini sama nih. Tapi kenapa ini kok plus ya? Kan ada and. Oh. Ada and. Konjungsi menambahkan informasi baru. Tapi antar klausanya masih berhubungan. Oh, berarti dia adalah extension. Terus enhancements. Ini klausa 1 dan 2 itu nggak nyambung. Ini enhancement. I tidied up my messy desk, so I have somewhere to write again. Tuh. Independen dua-duanya, parataktik dua-duanya, dengan hubungan logiko-semantiknya. Gini, taksisnya parataktik, nah ini nih. Ini taksis nih. Logiko-semantiknya bisa elaboration, ada extensions, ada enhancement. Gitu. Nah itu untuk yang parataktik, yang independen. Ada yang independen sekarang nih, tapi dengan, nah taksisnya independen, dependent, logiko-semantiknya sama aja sih, ada elaborations, ada extensions, ada enhancements. Yang elaborations sama dengan which berarti menambahkan informasi, mengelaborasi secara detail. Nah, ini alfa, ya udah ini beta. Pak, mungkin pertanyaannya, kan di sini itu I tadi itu adalah independent. Kenapa enggak di sini angka 1, di sini alfa misalnya? Enggak dong. Karena satu kesatuan. Ini harus bergantung di sana. Tapi bisa jadi satu klausa itu memiliki 2 status. Bisa statusnya status taksisnya ya. Bisa taksisnya parataksis, bisa juga dia hypotaktik, tergantung konteks kalimatnya. Contohnya yang mana ya? Contohnya lah liar tuh. Coba kita analisis. I1 klausa 1 ya. Hubungan klausa 1 dan 2 apa? Lihat dari taksisnya gimana? Oh, lihat dari taksisnya karena dia which is, oh ini tuh dependent nih, dependent ke sana. Kalau sesuatu, oh berarti dia hypotaksis, berarti simbolnya adalah alfa, beta. Logika semantiknya gimana? Oh, logika semantiknya adalah which it must carry out. Oh, ini menambahkan informasi detail. Oh, berarti dia elaboration. Elaborasi. Nah, ini ada 2 status nih. Kenapa yang ini ada artinya dia independen? Iya. Dia hypotaksis iya, parataksis juga iya. Nah, ini kebetulan 3 kalimat.
Saya edit dulu nih. Edit text. Nah, sebetulnya kan gini ya aslinya. Nah, aslinya nggak ada angka 1 dulu. Aslinya gini. She never enjoys parties if her boyfriend's not there. Oh, 2 klausa dulu ya. Oh, klausa 1 dan 2 itu hubungannya apa? Para atau hypo? Karena dia dependen berarti dia hypo. Oh, hypotaksis, Pak. Ya, kalau hypotaksis simbolnya apa? Latin. Ya. Tuh. Ya udah alfa, beta gitu. Alfa dan beta. Oke, udah. Itu taksisnya. Sekarang lihat logikosemantiknya. Oh, ada if. Oh, yang ada if-ifan mah itu mah enhancement. Ya kan? Enhancement kan? Ada if. Karena conditional kan? Enhancement. Oke, simbolnya apa? Tulis X. Selanjutnya, so we didn't invite her. Coba. Hubungan ini, apakah hubungan I3 di sini nih, klausa kita cek yang klausa if yang ini kita hilangkan. She never enjoys parties, so we didn't invite her. Nah, ada hubungan kan? Oh, ada hubungannya. Hubungan taksisnya apa? Oh, ini independen. Ya kan, bisa berdiri sendiri. Ini independen. Ini juga independen kan? So we didn't. Oh, berarti dia hubungannya dia independen dua-duanya nih. Oh, kalau independen dua-duanya, berarti taksisnya dia adalah para taksis. Oh, kalau para taksisnya angka. Nah, tulis aja angka 1. Karena dia induknya yang pertama, yang utamanya. Oh, ini hubungannya angka 2. Gitu. Tuh. Sulit memang, tapi ketika saya jelaskan paham. Tapi mungkin kalau ngelihat lagi konteks yang lain susah lagi, Pak ya. Ajar. Terutama yang 3 kalimat, teman-teman pasti ada salah satunya yang berfungsi ganda. Kalau 2 kalimat mah ya 1 aja. Kalau 3 kalimat itu hubungannya pasti ada yang ganda fungsinya. Kaitannya. Karena mau tidak mau, ketika ini hilang, kalau 2 kalimat ya udah ini aja nih. She never enjoy parties if her boyfriend not there. Tapi ketika ada orang ketiga, ini yang bahaya. Ketika ada orang ketiga, salah satu harus mengalahkan begitu. Tuh. Ketika ada para taksis di sini, dia mau ngikut kemana? Apakah mau berpasangan ke alfa? Apakah berpasangan ke beta? Kan gitu. Masa ada orang ketiga berpasangan ke suami istrinya? Kan enggak tuh. Apakah dia selingkuhnya ke istrinya? Ataukah ke suaminya? Kan gitu. Kira kok dua-duanya diselingkuhi itu aneh. Ya, nah, paham tidak? Logikanya, logika perselingkuhan. Ketika ada klausa berjumlah ganjil lebih dari 2 lah ya. Berarti ada 3 ya. Ada orang ketiga. Si klausa yang ketiga itu pasti dia nyambung ke salah satu dong. Apakah dia selingkuhnya? Selingkuhnya ini kata kuncinya. Apakah dia berpasangannya selingkuhnya ke istrinya, ke betanya, ataukah ke alfanya gitu. Makanya dia berstatus ganda. Pasti ini ada yang berstatus double ini. Apakah klausa pertama kah ataukah klausa kedua kah, gitulah logikanya. Gitu. Bahkan bisa nggak triple? Bisa saja sih statusnya triple, tapi rata-rata 2 sih. Nah, ini lo lihat. Ini bisa sampai gini ya analisis klausa ya. Tuh. 1, 2, 3, ini 1 lagi. 1, 2, 3.
Ini alfa beta, ini 1 2 tuh. Ya sudah kalau ada hubungannya ini, oh berarti I1 hubungannya ke I2 itu tuh independen. Itu parataksis, ya baca aja. So many roads in the forest. They are just climbing everywhere. Oh, oke, independen dua-duanya. Oke. Independen dua-duanya berarti simbolnya angka 1 2 gitu. Ini apa hubungan maknanya? Dia are just climbing, ini ada sama dengan ya, berarti elaborasi ya sudah sama dengan hubungan logiko-semantiknya. Terus lagi ini ada 3. Kenapa Pak bisa ada 3 nih? Nah, bisa. Ya kan gini. There are so many roads in the forest. Banyak jalan di hutan. They are just climbing everywhere. Jalannya naik. It's like honeycomb. Jalan tersebut seperti it-nya itu kan merujuk ke jalannya. Si naiknya itu seperti honeycomb. Sarang honey. Honey itu namanya madu, sarang madu. Ya berarti dia tetap masih menjelaskan klausa 1 yang klausa 3 itu. Oh, berarti hubungannya 1 2 3 dong, gitu. It's like honeycomb. And we didn't crash. Nah, hubungannya apa dengan yang ini? Nah, kalau yang ini karena dia ada N, si didn't crash-nya itu menjelaskan honeycomb kan? Maka hubungannya apa? Hubungannya adalah plus itu apa? Extension. Karena ada konjungsi N. Oh, berarti ini 2. Oh, ini si N ini menjelaskan klausa sebelumnya. Udah, si klausa ini tuh dia kembali menjadi 1 yang utama. Yang 2 yang dijelaskan. Ada but lagi. Oh, berarti dia klausa ketiga. Karena dia menjelaskan masih honeycomb. Hubungannya logiko-semantiknya apa? Masih extension. Makanya plus, tambah di sini. Tuh. But we got bogged in sand twice. Because, nah ada because. Because hubungannya ke sana. Oh, because berarti dia dependent. Dependent berarti dia parataksis, hypotaksis. Berarti dia beta. Pokoknya yang dependent itu pasti beta aja. Yang alfa yang utama. Jadi dia beta. Oh, karena dia beta, berarti alfanya ngambil dari kalimat sebelumnya. Gitu. And they hone around the corner. Oh, ada and, berarti plus di sini. Nah, kalau usahanya apa? Dependent, independent. Nah, ternyata independent. Oh, independent berarti 2. Ada 2. Sebelum ada 2, pasti ada 1. Gitu kan? Maka, nginduknya kemana nih? Nginduknya ke klausa sebelumnya. Refers to the previous clause. So that's why we need 1 and 2. Right? 1, 2. Pusing kan? Mantap. Coba ulang lagi ya. Nih. I1 ke I2 apa hubungannya? Independen 2, tulis. Gitu kan. Hubungan itunya apa? Dia just climbing plus sama dengan ya. Tadi Oke. Ini it is like honeycomb, kemana ini? I3 nya. Nah, ini hubungannya apa ke sana? Oh, ini mah yang menjelaskan ini. Oh, berarti ini 3. Hubungannya apa? Hubungannya menjelaskan sama dengan. Gitu. Nah, ini N menjelaskan ke honeycomb kan? Nah, honeycombnya itu udah ada 2. Sebelum ada 2 harus ada 1. Kok jadi ngacak tulisannya? Nah, harus ada 1 gitu. 1, 2. Sini nyambung. Ada but yang menjelaskan 3. Nah, ini hilang.
3. But because, oh ada because, oh berarti dia dependent. Oh dependent, yang dependent selalu dia beta. Nah, beta kan. Oh kalau beta sebelumnya alfanya kemana nih? Pasti ke sebelumnya. Oh berarti di sebelumnya harus alfa. Nah, alfa, beta. Nah, dah gitu kan. Beta gini. Because all the ada and they hold around the corner. Oh berarti dia independent. Kalau independen berarti dia harus angka kan? Berarti 2, nggak bisa 1. Kan N-nya itu ada di kalimat klausa itu. Ketika ada klausanya and, ada because, ada but, berarti dia selalu kalau tidak 2 ya beta gitu. Tidak mungkin menjadi yang pertama. Nah, kalau sudah ada 2, berarti harus ada 1. Di Word tadi. Nah, yang ini kita analisis clause kompleks ya. Si klausa kompleksnya itu kita analisis hubungan klausanya. Hubungan yang pertama kita analisis berdasarkan tadi yang penjelasan awal itu sebetulnya logiko-semantik dulu. Berdasarkan logiko-semantiknya gimana, itu berkaitan dengan simbol-simbol ini nih, sama dengan plus kali petik 2 petik 1. Yang kedua, analisis berdasarkan taksisnya. Taksis itu clause kompleksnya lah. Clause kompleks itu kan ada dependent, ada independent. Yang independent itu disebut para taksis. Kalau yang dependent itu hypotaksis. Simbolnya angka untuk independent dan alfa, beta, gamma untuk dependent. Udah. Nah, lihat. Nah, tapi kalau sudah tahu kan kalian punya jurus. Kalian punya jurus untuk menganalisis klausa sekarang. Nah, ya sudah kalau begitu bikin artikel tentang itu. Mau logiko semantiknya aja silahkan yang dianalisis, misalkan logiko semantics in student, misalnya student writing. Ini kan dengan tuh logico semantic relation, hubungan logika makna klausa yang di hubungan logico semantik, hubungan logika makna yang digunakan dalam teks analytical exposition yang ditulis oleh mahasiswa semester ketiga PBI. Nah, ini PBI loh. Baca lah. Tapi kalau sudah paham, oh kayak gitu. Itu satu aja yang dibahas, belum taksisnya ya. Tuh coba lihat. Untidar tahun 2018. Ya udah, saya mah udah pasti tahu karena materinya udah tahu. Ya udah pasti ke sanalah arahnya. SFL ini tujuannya apa? Udah dilihat datanya dari mana? Oh, tulisan mahasiswa semester 3. Logiko semantiknya apa? Nah, mana ini hasilnya nih? Dicari yang paling dominan. Nah, ini hasilnya. Based on the data analysis, it can be concluded that the analytical exposition text analyzed in these resources contain more logico-semantic relations of clause, such as expansions. We have discussed about that. There are 3 types of expansions, like elaboration, extension, and enhancement. And projection. Projection
juga ada kan di bawah habis. Yang paling banyak digunakan kan di SFL itu nyari yang paling banyak ya, dan dicari alasannya kenapa dia yang paling dominan kan gitu. It is noticed that expansions of enhancement is mostly used. Nah, yang paling dominan dipakai adalah 31 kali enhancement. Enhancement itu yang X ya, simbolnya dari total. And although the test close complex. Oke. Ya udah kayak gitu nanti analisisnya teh. Tuh alfa beta. Ini kalian tahu lah. Alfa beta udah itu hypothesis. Sama dengan apa? Elaboration gitu itu. Ini data dari student 10. Partisipan yang dikasih codingnya 10. Alfa beta udah gitu aja. Tuh ini dipakai. Expansion dipakai, hitung ada berapa persen. Terus apa lagi? Tuh ini nih elaboration, ini mah jenis-jenisnya ya. Ada question, ada idea. Ya sama kan? Coba lihat ini tabel ini nih. Sama dengan yang kita punya. Tuh, sama aja kan? Elaboration, extension, enhancement, locution, idea. Elaboration, extension, enhancement, locution, idea. Udah di kotak-kotak cari yang dominan mana. Oh, yang dominan adalah enhancement gitu. Geus weh gitu unggul. Ada data analisis yang cari yang banyak, dihitung-hitung, dianalisis, udah selesai. Nah, orang cuma 17 item. Ini ya data ya. Kalau saya udah 17. Nah, ini yang kan penelitian juga ada levelnya, ada yang biasa, ada yang menengah, ada yang kompleks gitu. Saya mah pengen dua-duanya, Pak. Bagus, silakan. Lebih powerful penelitiannya. Ya, ini paling Sinta Baraha, Sinta Tilu 2. Journal of Research. Nah, ini lihat nih, Sinta Baraha ya. Ayah di dia nanti. Garuda Google. Sinta Baraha. Mana ya nak? Home. Index. Ini kampus mana ini teh? Indeksnya corpus linguistik, semantics. Ini mah linguistik ya. Udah terindeks Sinta belum? Harus dicek ke website Sintanya. Ini mah Google Garuda. Banyak, itu kan baru satu. Logika semantik UNJ lah ya. Logika semantik saya jadi terinspirasi karena di ini saya banyak koran. Nah, saya ini aja datanya dari sini. Misalnya korannya kolom apanya, misalnya di Jakarta Post untuk kolom mana namanya? Kolom opininya misalnya. Logikosemantik yang dipakai apa di kolom si penulis kolom opini, bisa itu. Bisa teman-teman. Kan kita udah tahu prosedur membedahnya, kita cari objeknya saja. Udah selesai. Nah, itu baru logikosemantics. Nah, kita lihat taksisnya, artikelnya tentang parataksis, dan hypothesis in students writing. Analisis ini untidar lagi. Ini analisis parataksis dan hipotaksis jurnal yang sama ya. Jurnal yang sama. Jurnal yang sama, ini artikelnya kita lihat.
Nah, abstraknya aja baca udah gampang. See the abstract. Writing skill in Malaysia is one of the language learning objective. Wih, orang Malaysia yang nulis. Datanya dari Malaysia. Pokoknya tidak. Oke. Malaysia has been mastered. Nah, ini kan fokusnya ke writing yang dianalisis. Nah, udah. Ini Bandar Sungai Buaya kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, SMK. Saya dulu di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Lanjut, nih saya main di sana. The good quality of writing are influenced by the interpretation. Ya, taksisnya ya. Ini hubungannya dengan tulis nih. The objective are to find out the logical semantic relation in students' descriptive text. There's also types of taxes. So this research try to reveal the types of taxes and logico-semantic relations. Both of them, everyone. Dua-duanya ternyata diborong nih. Diborong, dicari jenis taksisnya apa aja yang dipakai, terus logiko-semantiknya juga. Nah, ini diborong nih. Kalau tadi kan penelitian sebelumnya hanya logiko-semantiknya saja. Kalau yang ini jenis taksisnya juga dihajar. The product that have been analyzed are. Nah, ini ada datanya hanya 17. Text descriptive of one music class. Hasilnya nih, the result shows that the student descriptive text consists of 380 clauses, which 188 of those are simple sentence fragments. Oke. Ya, udahlah itu. Lihat. Pasti analisisnya seperti itu. Sama. Tuh, teks 1 frekuensi. Mana ininya? Elaboration, extension, enhancement, locution, idea. Kok sama tabelnya sama yang sebelumnya? Bisa gitu ya? Nih. Cara dia mendisplay datanya kok sama ya? Ini kan penelitian sebelumnya tadi Rizka Yuniar. Ini penelitian sebelumnya juga. Siapa ini? Rizka Yuniar. Kalau ini siapa? Penulisnya jangan-jangan dari kampus yang sama. PBI, FKIP, Tidar. Yang ini nulisnya PBI, Paingan, ini mah Bebaturan, si Rizky sama Yuniar. Paingan ininya sama. Tuh, ya kan? Cara mereka menampilkan data sama. Tuh. Tabelnya lihat teks, expansion. Ini mah tais. Oh iya tah. Lihat ininya yang nyontek siapa, yang dicontek siapa. Lihat aja tahunnya. Kalau ini 2018, ini tahun berapa? Tahun tahunan itu. Kok nggak ada tahunnya? 2017, tapi nulisnya kapan? Beda template ya. Ais, salah nulis. Nggak boleh salah. Tapi salah juga publish. Gampang ya teman-teman. Sok, cari. Di Ijal coba. Yang di UPI. Karena dia SFL di UPI teh banyak orang yang meneliti SFL. Dan Ijal itu bagus ininya. Para taksis. Kalau enggak ya logico-semantic relation ya. Kenapa ini begini? Kok database-nya error?
Search logico-semantic relation. Nah, tuh teman-teman. Database-nya error. Nggak mau nyari. Para taksis. Hijau. Hypertaksis, paraksis banyak tuh penelitiannya. Parataktik tuh. Hijau. Parataktik internasional banyak. Banyak. Silakan ada pertanyaan, teman. Waktunya udah mau habis. Ada pertanyaan? Any question? Panggilan kepada pemilik. Jelas ya, teorinya ada. Halo. Contohnya ada. Sok udah berapa? Kak, lagi ada sama Bu Imas nggak? Ini yang pertama. Minta tolong. Ya, tuh. Oh, boleh minta tolong baca WA-nya, boleh nggak? Penelitiannya tentang mood analysis. Ya. Yang kedua, transitivity kan ya. Sok analisis transitivitas namanya. Yang ketiga, analisis taksis ya. Yang ini ya. Udah punya 3 pisau bedah, teman-teman. 3. Sok atuh pilih salah satu. Masa nggak menemukan masalah? Pisau bedahnya sudah ada, tinggal cari objeknya aja. Rujukannya ada. Kalian perlu buku-buku yang lain yang SFL? Saya kasih. Kan udah saya ini ya. Di Google Drive. Teman-teman tinggal ini aja. Tinggal download. Udah. Apalagi coba. Nah, sok. Menulis nanti. Kalau mau bertanya ke saya silahkan. Tapi terkait SFL. Terkait mata kuliah ini. Bapak mau bertanya? Ya, silakan. Kalau Adila, Pak. Kalau untuk dimasukkan ke skripsi itu analisis buku kayak gunain transitivity itu nggak apa-apa, Pak? Boleh? Boleh, udah banyak. Ya bisa. Misalnya transitivity analisis mood kayak gitu, Pak. Boleh? Boleh. Transitivity in students apa ya? Nah, ini kata kuncinya ngasal aja ya. Tuh banyak. In English textbook for Indonesian students. Transitive analysis in English textbook for Indonesian students. Transitive analysis vocational high. Ini SMK. Transition in Indonesia. Tuh, textbook semua tuh. Jadi untuk meneliti ya bagus karena ada previous research-nya. Jadi sudah ada gambaran, tinggal cari gap-nya aja yang membedakan. Tuh banyak. Ini kata kuncinya ngasal pada transitivity in textbook kemudian ya. Kata kunci namanya juga. Tuh. Itu transitivity. Tuh banyak. Tuh IKIP itu kan PBI tuh. Unimed, PBI semua. IAIN Kediri, ini tesis Atlantis. Bisa, Adila. Ini Emi Emilia itu profesor yang di UPI, PBI. Prof. Emi itu nulis tuh, itu dosennya aja, profesornya nulis transitivity. Nah, bisa diikuti tuh, bisa banget. Tinggal nyari gap penelitiannya aja ya, gila. Di skripsi kita, di senior teman-teman mungkin kesulitan karena SFL ini baru ini semester kedua ini. Baru semester kedua, artinya kalau nyari rujukan di perpus tidak ada. Karena mata kuliahnya di PBI itu baru di PBI kita itu.
Itu ya. Bukan berarti di senior juga nggak ada yang neliti itu, nggak boleh. Harus, ini justru peluangnya banyak. Justru nggak ada, belum dibahas sama skripsi yang ada teman-teman senior kan, belum ada, ya udah aman, cari aja tapi jangan sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Adila. Oh ya, sama-sama. Udah. Waktunya udah habis. The time is up, everyone. Is it enough? Untuk saya cukup, Pak. Okay. So, because the time is already up, so don't forget to complete your attendance on the LMS. And I'm so sorry for my being late again. Yeah, hopefully next week we'll be on time. Okay, everyone, thank you very much for your attentions and participation for today's meeting. I appreciate it. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Thank you, Pak. Pak. Sama-sama, teman-teman. Waalaikumsalam. Tuh.